Selamat pagi Bu, nama saya Lydia dengan NIM 2061201160 dari kelas BM5 20. Hari ini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan 15. Adapun materinya yaitu yang pertama activities based costing, yang kedua hubungan biaya, volume dan laba, yang ketiga analisis biaya pemasaran. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu activities based costing atau ABC. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Dalam aktivitas based costing ada 5 elemen, yaitu satu aktivitas. Aktivitas itu sendiri adalah kumpulan dari tindakan yang dilakukan dalam organisasi yang berguna untuk tujuan penentuan biaya berdasarkan aktivitas yang ada, seperti pemindahan bahan atau aktivitas dari pergudangan. Yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya adalah unsur yang dibebankan atau digunakan dalam pelaksanaan suatu aktivitas seperti gaji dan bahan. Yang ketiga ada objek biaya. Objek biaya itu bentuk akhir di mana pengukuran biaya itu diperlukan. Contohnya seperti pelanggan, produk, jasa, dan kontrak. Yang keempat elemen biaya. Elemen biaya adalah jumlah yang dibayarkan untuk sumber daya yang dikonsumsi aktivitas yang terkandung di cost pool, seperti elemen baik untuk tenaga, elemen by teknik, elemen by depresiasi. Dan yang kelima adalah cost driver. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas dapat diukur dan dapat digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas, seperti jumlah suku cadang berbeda yang digunakan dalam suatu produk. Definisi ABC itu sendiri adalah metode pembebanan aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya, seperti produk atau pelanggan, berdasarkan besarnya aktivitas, serta mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Pengertian definisi ini dikemukakan oleh Bastian Bustami dan Nurlela tahun 2009. Manfaat ABC sistem itu ada 3, yaitu memperbaiki mutu pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu mengidentifikasikan ketidakefisien yang terjadi dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah membantu mengendalikan biaya, terutama di BOP. Syarat-syarat penerapan sistem ABC itu yang pertama adalah setiap produk yang dihasilkan perusahaan memiliki proses produksi yang berbeda-beda. Yang kedua, perusahaan memiliki diversifikasi produk atau produk varian. Yang ketiga, perusahaan menggunakan fasilitas yang sama dalam memproses produk diversifikasi tersebut. Yang keempat, perusahaan banyak menggunakan mesin dalam proses produksi. Yang kelima, perusahaan termasuk ke dalam kategori perusahaan padat modal. Bisa kita lihat di gambar sini. Selanjutnya, traditional costing. Menyajikan biaya produksi kurang akurat. Tidak dapat mengakumulasikan ke produk cost secara adil. Terfokus pada performa keuangan jangka pendek, tidak dapat diandalkan untuk penentuan harga dan profitabilitas produk. Sedangkan di ABC, menyajikan biaya produksi yang akurat, mengakolokasikan biaya overhead secara adil, memfokuskan pada biaya, mutu, dan faktor waktu, dapat diandalkan untuk penentu harga dan profitabilitas produk. Proses implementasi ABC. Yang pertama, tahap 1, memeriksa ulang seluruh informasi keuangan perusahaan. Bisa melihat lagi seluruh informasi keuangan perusahaan yang tersedia, terutama yang berhubungan dengan biaya, beban, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, mengelompokkan biaya tersebut sebagai biaya langsung atau tidak langsung berdasarkan objek biaya tertentu. Tujuan untuk mengetahui perilaku biayanya. Tahap kedua, menentukan tujuannya penerapan sistem ABC. Yang A, manajemen harus memutuskan apa yang ingin dicapai oleh penerapan sistem ABC. Apakah aktivitas itu untuk mengendalikan biaya, untuk mengambil keputusan tertentu, atau untuk mengelola aktivitas yang ada di perusahaan. Yang B, manajemen harus memutuskan tingkat keakurasikan dan ketersediaan data yang dibutuhkan. Tahap ketiga, menetapkan aktivitas utama yang menyebabkan perubahan pada beban secara tidak langsung atau overhead. Yang A, melakukan tinjauan atas keseluruhan kegiatan yang terjadi dalam bisnis tersebut. Yang B, dari tinjauan tersebut dapat dilakukan pengelompokan biaya berdasarkan aktivitasnya. Yang C, kegiatan ini sebagai dasar pengakumulasikan biaya
Yang D, proses dilakukan dengan wawancara para pelaksana atau operator dan supervisor yang terkait dan dapat melakukan evaluasi kegiatan yang tidak bernilai tambah. Tahap keempat adalah menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas sehingga dapat dihitung tarif atau rate per unit untuk setiap dasar alokasi yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung. Tahap kelima yaitu menghitung biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap objek biaya. Tahap keenam menghitung total biaya untuk setiap objek biaya. Tahap ketujuh menggunakan hasil perhitungan ABC tersebut untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan yang relevan. Di sini kita ada contoh perhitungan dengan sistem ABC, yaitu perusahaan XYZ yang selama ini menggunakan sistem tradisional untuk menghitung biaya tidak langsung. Bisa kita lihat tahap pertama, di sini ada produk, jumlah produksi dan penjualan per unit, penggunaan BBB per unit, BBB langsung rupiah, jam kerja buruh, jam kerja mesin, BTKL rupiah, BOP. Di sini ada kolom 1A, B, C, totalnya, dan total hasilnya adalah 330.500.000 unit BOP. Ini rinciannya. Selama ini perusahaan menggunakan sistem pembebanan biaya overhead pabrik atau BOP dengan pendekatan sistem tradisional berdasarkan jumlah jam tenaga kerja langsung, sehingga biaya overhead pabrik dihitung dengan membagi total biaya overhead pabrik dengan total jam tenaga kerja langsung, yaitu tarif BOP sama dengan total biaya overhead pabrik atau BOP per total jumlah jam tenaga kerja langsung. Berarti yang tadi total 337.500 per 337.500. Hasilnya adalah Rp1.000 per jam tenaga kerja langsung. Di sini bisa kita lihat dengan metode tradisional, maka total biaya produksi dan biaya produksi per unit adalah sebagai berikut. Ada nama produknya di situ ada bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, totalnya. Baru unitnya biaya per unit. Jumlah tarif BOP dikalikan dengan jumlah jam tenaga kerja langsung per unit. Tahap kedua adalah tujuan dari penerapan ABC di perusahaan XYZ adalah untuk melakukan penetapan harga. Untuk tahap awal penerapan ABC, manajemen memutuskan untuk melakukannya pada level moderat, sehingga diperlukan data tentang aktivitas perusahaan dalam jumlah yang tidak terlalu detail. Tahap ketiga, manajemen melakukan penelaan atas proses produksi dan hasil wawancara dengan bagian produksi. Dapat kita ketahui bahwa aktivitas dalam proses produksi terdiri dari kegiatan setup, proses mekanisasi dengan mesin, melakukan penerimaan, melakukan pengepakan dalam proses engineering. Sedangkan jumlah aktivitasnya adalah sebagai berikut. Di tabel sudah dijelaskan, ada jumlah kali produksi, penerimaan, pengiriman, pesanan produk, dan total hasilnya 130. Tahap keempat, menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas sehingga dapat dihitung tarif per unit untuk setiap dasar alokasi yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung. Pertama, dilakukan proses perhitungan kembali biaya berdasarkan kegiatan tersebut sehingga diperoleh informasi sebagai berikut. Di sini ada BOP, jumlahnya dalam bentuk rupiah. BOP-nya ada setup, mekanisasi, penerimaan, pengepakan, engineering. Jumlahnya ada 7.500.000, 100 juta, 90 juta, 65 juta, 775 juta. Itu ditambahkan dan hasil total akhirnya adalah 337.500.000 dengan hubungan aktivitas. Setup, mekanisme. Setupnya ada jumlah kali produksi, mekanisme, jumlah JKM, penerimaan, jumlah penerimaan, pengepakan, jumlah pengiriman. Sedangkan engineering, jumlah pesanan produk. Di sini bisa kita lihat total biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk setiap produk. Tarif biaya setup sama dengan total biaya setup per total jumlah kali produksi. Cara hitungnya sama dengan 7.500.000 per 65. Hasilnya 115.384,6 rupiah per kali produksi. Di tarif biaya mekanisasi sama dengan total biaya mekanisasi per total jumlah jam kerja mesin sama dengan 100 juta per 652.500. Hasil akhirnya adalah 153,25 rupiah per jam kerja mesin. Di tarif biaya penerimaan ada total biaya penerimaan per total jumlah penerimaan
sama dengan 90 juta per 820, hasil akhir 109.756,1 rupiah per penerimaan. Sedangkan di tarif biaya pengepakan sama dengan total biaya pengepakan per total jumlah pengiriman sama dengan 65 juta per 75, hasil akhirnya 866.666,67 rupiah per pengiriman. Dan yang terakhir, tarif biaya engineering sama dengan total biaya engineering per total jumlah pesanan sama dengan 75 juta per 130. Tahap kelima di sini kita menghitung biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap objek biaya. Biaya tidak langsung yang dibebankan ke objek biaya. Di sini ada produk A. Biaya BOP-nya, ada kuantitasnya, rate-nya, dan totalnya. Di sini biaya BOP ada setup, mekanisasi, penerimaan, pengepakan, engineering, dan totalnya. Baru yang terakhir BOP yang dibebankan. Dan hasilnya adalah 1.295,43 per unit. Sedangkan di produk B-nya ini sama ya, di tabel sama seperti produk A, tapi hasil akhirnya yang beda, yaitu 1.437,3 unit. Di produk C juga sama, BOP yang dibebankan aja yang beda totalnya, yaitu 9.544,8 per unit. Selanjutnya di tahap 6, kita menghitung total biaya untuk setiap objek biaya. Di sini bisa kita lihatkan tabelnya. Di nama produk ada bahan baku, tenaga kerja, overhead, total, unit per unit. Yang A 300 dikalikan 10 dikalikan 90.000 sama dengan hasilnya adalah 270 juta. Yang di B 400 kali 7 kali 30.000 sama dengan 84 juta. Yang C 150 dikalikan 14 dikalikan 15.000 sama dengan 31.500 juta. Ini nanti kita yang bahan baku sampai ke overhead sama cara perhitungannya. Nanti di sini ada totalnya. Tahap terakhir yaitu tahap 7 menggunakan hasil perhitungan ABC tersebut untuk melakukan perbaikan dan pengembalian keputusan yang relevan. Dengan hasil perhitungan di atas dapat dibandingkan hasil perhitungan biaya dengan menggunakan sistem tradisional dan sistem ABC. Di sini bisa kita lihat tabelnya, ada nama produk, unit, biaya per unit tradisional, biaya per unit ABC. Ini tadi bisa kita lihat yang A 9.000, 90.000, B 30.000, C 15.000. Biaya per unit tradisionalnya 6 juta, yang B 6.700.000, yang C 3.750. Biaya per unit ABC yang A 4.795,43, yang B 5.137,3, yang C 14.102,52. Di sini telah terjadi undercosting atau pembebanan biaya terlalu rendah pada produk C dan overcosting pembebanan terlalu tinggi pada produk A dan produk B. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu hubungan biaya volume dan laba. Asumsi-asumsi dasar. Perubahan dalam volume produksi atau penjualan adalah penyebab tunggal atas perubahan biaya dan pendapatan. Yang kedua, biaya total terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, pendapatan dan biaya perilaku dan dapat disajikan secara grafik sebagai fungsi linear atau garis lurus. Yang keempat, ada harga jual, biaya variabel per unit, dan biaya tetap semuanya diketahui dan konstantan. Yang kelima, dalam banyak kasus hanya satu produk tunggal akan dianalisis. Jika banyak produk dianalisis, proporsi penjualan relatif produk-produk tersebut diketahui konstan. Yang keenam, nilai waktu dari uang diabaikan. Analisis biaya volume laba atau cost volume profit sama dengan analisis CVP. Merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengembalian keputusan. Analisis CVP menekankan pada keterkaitan biaya, kuantitas yang terjual dan harga, maka semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya.
Analisis CVP sendiri dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan membantu mencari pemecahannya. Titik impas atau break even point. Titik impas adalah titik kegiatan atau volume penjualan di mana total pendapatan revenue sama dengan total beban atau expense, yakni tidak berlaba atau rugi. Hodregen. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yaitu titik di mana laba sama dengan nol, menurut Hansen dan Mowen. Analisis CVP memfokuskan pada berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan komponen laba. Biaya variabel adalah semua biaya yang meningkat akibat lebih banyak unit yang terjual, termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan biaya penjualan serta administratif variabel. Biaya tetap mencakup overhead tetap dan beban penjualan serta administrasi tetap. Yang pertama ada metode persamaan. Metode pemecahan pertama untuk menghitung titik impas adalah metode persamaan atau equation method. Setiap perhitungan rugi laba dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut, yaitu laba bersih sama dengan penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap, atau laba bersih sama dengan harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit dikurang beban variabel per unit dikalikan jumlah unit dikurangkan beban tetap. Di sini ada contoh, Andi merencanakan untuk menjual rencana cedera mata di sebuah pasar malam. Dia dapat membeli rencana ini sebanyak 1000 unit dengan harga Rp325 dan dapat dikembalikan jika terjual. Sewa stand adalah Rp45.000 dibayar di muka. Rencana tersebut akan dijual dengan harga 400 per unit. Di sini penyelesaiannya, penjualan sama dengan Rp400.000, beban variabelnya dikurangkan Rp325.000, margin kontribusinya Rp75.000, beban tetapnya Rp45.000 itu dikurangi laba bersih sebelum pajaknya adalah Rp30.000, maka penjualannya adalah Rp240.000 dikurangkan dengan beban variabel Rp195.000, margin kontribusinya Rp45.000 dikurangi dengan beban tetap Rp45.000, maka laba bersih sebelum pajak adalah 0. X adalah jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai impas. Di sini ada 0 sama dengan Rp 400 rupiah, X dikurang 325X dikurang 45.000 berarti 75X dikurang 45.000, 75X sama dengan 45.000, X nya berarti 600. Berarti Andi harus menjual 600 rencana untuk menutupi semua beban tetap dan variabel. Nah, materi yang terakhir adalah analisis biaya pemasaran. Pengertian biaya pemasaran. Yang pertama, arti sempitnya. Biaya pemasaran itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual atau membawa produk ke pasar. Sedangkan arti luasnya adalah biaya pemasaran yang meliputi semua biaya yang terjadi saat produk selesai diproduksi dan disimpan di dalam gudang sampai produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Penggolongan biaya berdasarkan kegiatan yang dilakukannya. Yang pertama, biaya mendapatkan pesanan atau order getting costs, semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha memperoleh pesanan. X sama dengan biaya salesman, komisi, dan advertensi. Yang kedua, biaya memenuhi pesanan atau order filing costs, semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Contohnya seperti biaya pembungkusan, biaya pengiriman, biaya faktur, dan biaya penagihan. Penggolongan biaya berdasarkan fungsinya. Fungsi penjualan. Fungsi ini biasanya terdiri dari kegiatan untuk memenuhi pesanan yang diterima dari pelanggan, seperti gaji, salesman, bonus, komisi, dan biaya perjalanan.
Yang kedua ada fungsi advertensi. Fungsi ini sendiri terdiri dari kegiatan perancangan dan pelaksanaan, kegiatan order-getting melalui kegiatan advertensi dan promosi seperti gaji karyawan, bagian advertensi, biaya iklan, biaya promosi, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi pergudangan. Fungsi ini sendiri terdiri dari kegiatan penyimpanan produk jadi yang siap untuk dijual seperti gaji karyawan, bagian gudang, sewa gudang, dan lain-lain. Biaya pembungkusan dan pengiriman. Fungsi ini sendiri terdiri dari kegiatan pembungkusan produk dan pengiriman produk kepada pembeli seperti gaji karyawan bagian pembungkusan dan pengiriman, biaya eksploitasi truk, biaya pengiriman, biaya angkut produk yang dikembalikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi kredit dan penagihan. Fungsi ini terdiri dari kegiatan pemantauan kemampuan keuangan pelanggan dan penagihan piutang dari pelanggan seperti gaji karyawan bagian kredit dan penagihan, biaya kerugian penghapusan piutang, potongan tunai. Selanjutnya ada fungsi akuntansi pemasaran. Fungsi ini sendiri terdiri dari kegiatan pembuatan faktur dan penyelenggaraan catatan akuntansi penjualan. Contohnya seperti gaji karyawan bagian administrasi pemasaran. Selanjutnya ada karakteristik biaya pemasaran. Karakteristiknya yaitu satu, banyak ragamnya kegiatan pemasaran ditempuh oleh perusahaan dalam memasarkan produknya, sehingga perusahaan sejenis produknya belum tentu menempuh cara pemasaran yang sama. Yang kedua ada kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan kondisi pasar. Yang ketiga ada kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang keempat ada kegiatan pemasaran, terdapat biaya tidak langsung dan biaya bersama atau joint cost yang lebih sulit pemecahannya bila dibandingkan yang terdapat dalam biaya produksi. Di sini ada cara analisis biaya pemasaran. Cara ini bertujuan untuk penentuan harga pokok produk, pengendalian biaya, perencanaan, dan pengarahan kegiatan pemasaran. Di sini menurut jenis biaya, yang pertama dengan cara biaya pemasaran dipecah sesuai dengan jenis-jenisnya biaya pemasaran seperti gaji, biaya iklan, biaya pemeliharaan truk, dan lain-lain. Yang kedua ada digunakan untuk mengetahui perincian biaya dan tidak untuk mengukur efisiensi pemasaran. Menurut fungsinya bertujuan untuk mengendalikan biaya pemasaran menurut cara penerapan usaha dengan yang pertama menentukan fungsi pemasaran dan siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua ada menentukan biaya menurut fungsi pemasaran. Yang ketiga ada menentukan ukuran satuan jasa. Yang keempat menentukan biaya persatuan kegiatan pemasaran. Yang ketiga menurut cara penerapan usaha. Analisis biaya pemasaran yang dapat menyajikan ke depan manajemen profitability usaha pemasaran tertentu. Dalam analisis ini, biaya bisa dibedakan menjadi yang satu menurut jenis pokok, yang kedua daerah pemasaran, ketiga besar pesanan, keempat menurut saluran distribusi. Selanjutnya ada analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran. Yang pertama menggolongkan dulu jenis biaya pemasaran menurut fungsinya. Yang kedua menentukan jenis analisa yang akan dijalankan menurut jenis produknya. Yang ketiga menggolongkan jenis biaya distribusi ke dalam biaya langsung. Biaya langsung itu biaya yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi atau kegiatan pemasaran. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak mempunyai hubungan jelas. Yang keempat, mencari hubungan antara biaya dengan penghasilan yang diperoleh dari pengeluaran biaya. Yang kelima, mencari laba bersih. Manfaat analisa biaya pemasaran menurut jenis produk. Dapat menentukan profitabilitas tiap-tiap jenis produk. Yang kedua, ada membantu dalam memperkirakan pengaruh perubahan produk dan metode penjualan produk terhadap biaya dan laba. Yang ketiga, memberikan informasi biaya untuk pengembalian keputusan penentuan harga jual produk. Di sini ada contoh dari PT Eleona Sari. Di sini PT Eleona Sari menjual 3 produk, yaitu produk A, B, dan C. Biaya pemasaran bulan Juli tahun 2000 berapa ini?
disajikan sebagai berikut. Yang pertama ada biaya menurut fungsi pemasaran. Fungsinya di sini kita lihat ada penjualan, pergudangan, pembungkusan dan pengiriman, advertensi, kredit dan penagihan, akuntansi pemasaran, total. Jumlah biayanya ada 95.500, 75, 63.000, 54.000, 28.800, 49.200, dan total hasilnya adalah 365.500. Yang kedua di sini ada data dasar alokasi. Dasar alokasinya di sini ada harga jual per unit, HP produksi per unit, jumlah produk terjual, berat produk per unit, frekuensi produk tercantum di faktur penjualan, frekuensi pesanan pelanggan. Di sini jenis produknya ada A, B, dan C. Bisa kita lihat sendiri ya. Di sini ada kolom A, ada kolom B, ada kolom C. Ini hasilnya 2.400, yang B 3.000, yang C 1.800. Yang ketiga kita akan mencari dasar alokasi biaya fungsi pemasaran. Di sini kolom A fungsi pemasarannya ada penjualan, pergudangan, pembungkusan dan pengiriman, advertensi, kredit dan penagihan, akuntansi pemasaran. Di dasar alokasi biaya pemasarannya ada hasil penjualannya, pergudangan sama dengan berat produk yang dijual, pembungkusan dan pengiriman unit produk terjual, advertensi unit produk terjual, kredit dan penagihan frekuensi pesanan pelanggan, sedangkan akuntansi pemasaran frekuensi produk tercantum dalam faktur penjualan. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama jumlah dasar alokasi penjualan sama dengan produk A ditambah produk B ditambah produk C. Berarti di sini produk A-nya 80.000 dikalikan 10 ditambah produk B-nya 50.000 dikalikan 15. Produk C-nya 20.000 dikalikan 18. Berarti hasilnya 1.910.000. Yang kedua kita cari jumlah dasar alokasi pergudangannya. Berarti 80.000 dikalikan 2,25 ditambahkan produk B-nya 50.000 dikalikan 2,5 ditambahkan produk C-nya 20.000 dikalikan 3,5, berarti hasil-akhirnya 375 kilo. Yang ketiga kita cari jumlah dasar alokasi pembungkusan dan pengiriman. Berarti produk A, B, C ditambahkan aja 80.000 tambah 50.000 tambah 20.000, berarti hasilnya adalah 150.000. Yang keempat adalah jumlah dasar alokasi advertensi. Itu sama aja berarti ya, kayak produk A, B, C ditambahkan berarti hasilnya 150.000. Yang kelima kita mencari jumlah dasar alokasi kredit dan penagihan. Berarti di sini kita produk A-nya adalah 2.400 ditambahkan produk B-nya 3.000, produk C-nya 1.800, berarti hasilnya 7.200. Yang keenam jumlah dasar alokasi akuntansi pemasaran. Produk A-nya 6.400, yang B-nya 5.700, yang C-nya 2.900, berarti hasil akhirnya 15.000. Yang keempat, kita cari tarif alokasi biaya pemasaran. Di sini ada fungsi pemasaran. Di kolom pertama ada fungsi pemasaran, kolom kedua jumlah biaya pemasaran 1, yang ke kolom 3 ada jumlah dasar alokasi 2, berarti kolom 4 ada tarif alokasi biaya pemasaran 1:2. Fungsi pemasaran di sini ada penjualan, pergudangan, pembungkusan dan pengiriman, advertensi, kredit dan penagihan, akuntansi pemasaran. Ini kita masukin angkanya ada 95.500, 75.000, 63.000, 54.000, 28.800, 49.200. Yang di kolom jumlah dasarnya ada 1.910.000, ada 375.000, 150.000, 150.000, 7.200, 15.000. Berarti ini kita bandingkan dapat hasilnya 5%, 0,2 rupiah, 0,42, 0,36, 4 dan terakhir 3,28. Yang kelima kita mencari laporan laba rugi menurut produk. Di sini ada produk A, B, C dan di sini totalnya. Kolom ke 5-nya total. Nah, di sini ada penjualannya, produk A-nya, produk B, produk C totalnya 1.910. HPP produk A, B, C totalnya 1.430. Laba kotor totalnya 480.
biaya penjualan totalnya 95.500, biaya gudang totalnya 75.000, biaya bungkus dan kirim totalnya 63.000, biaya advertensi totalnya 54.000, biaya kredit dan tagihan 28.800, biaya akuntansinya 49.200, jumlahnya 365.500. Berarti laba rugi bersihnya adalah hasilnya 114.500. Selanjutnya kita akan membahas manfaat analisa biaya pemasaran menurut daerah pemasaran. Yang pertama, ada pengendalian biaya pemasaran yang terjadi dalam tiap-tiap daerah pemasaran. Yang kedua, mengarahkan pemasaran produk pada daerah pemasaran yang memberikan laba tinggi. Faktor-faktor dalam memilih batas-batasan daerah pemasaran. Yang A, daerah pemasaran hendaklah tidak terlalu luas agar tidak terjadi biaya pemasaran yang terlalu tinggi di daerah tertentu. Yang B, daerah pemasaran yang ditentukan hendaknya memungkinkan dilakukannya analisis hasil penjualan dan biaya. Yang C, daerah pemasaran yang dipilih hendaknya menunjukkan potensi pemasaran. Manfaat analisis biaya pemasaran menurut besarnya pesanan. Besarnya pesanan atau order size sangat erat hubungannya dengan menguntungkan atau tidaknya pesanan dari pelanggan. Dengan analisis tersebut, kemungkinan dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar pesanan yang diterima dari pelanggan menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya jumlah yang lebih besar atau lebih kotor atau laba kotor yang diperoleh. Maka perusahaan harus menentukan jumlah nilai rupiahnya, penjualan atau kuantitas minuman untuk setiap kali pesanan, sehingga dapat mengurangi jumlah transaksi penjualan dan menaiki laba. Jadi manfaat ini, pemasaran menurut besar pesanannya adalah untuk menentukan besar pesanan minimal yang tidak merugikan perusahaan. Yang keempat, manfaat analisa biaya pemasaran menurut saluran distribusi. Manfaat ini dapat digunakan untuk mengetahui sebaran pesanan masing-masing distribusi yang ada. Sekian penjelasan dari rangkuman materi pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih, Bu.